Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Main Ahmad. Kali ini kita akan membahas core value ASN poin kolaboratif. Jadi kita sebelumnya kolaboratif itu berasal dari kata kolaborasi. Nah, menurut Lindeck and Schickert, collaboration is a complex process which demands plan, international knowledge sharing that becomes the responsibility of all parties. Jadi, arti kolaborasi adalah kolaborasi merupakan proses yang kompleks di mana dia membutuhkan perencanaan, sharing, keinginan untuk berbagi pengetahuan yang mengarah pada kewajiban semua pihak. Jadi ini kolaborasi itu diartikan sebagai suatu hal yang memerlukan rencana yang melibatkan berbagai pihak, di mana di dalamnya itu ada kemauan untuk saling berbagi pengetahuan. Nah, lantas untuk materi kolaboratif yang akan dipaparkan pada kesempatan kali ini, yaitu pertama itu tentang collaborative governance, terus yang kedua itu tentang war of government, dan yang ketiga itu tentang perilaku kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintahan. Yang pertama itu collaborative governance. Jadi collaborative governance ini diartikan sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Pendapat Irwan. Jadi collaborative governance ini sebenarnya pengertiannya itu adalah kolaboratif pemerintahan. Kolaboratif pemerintahan maksudnya adalah pemerintahan yang kolaboratif atau pemerintahan yang pemerintahan yang melibatkan berbagai pihak, di mana untuk mencapai tujuan bersama. Terus ada 6 kriteria penting ini untuk kolaborasi. Yang pertama itu forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. Terus yang kedua itu peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Nah, jadi peserta dalam forum itu maksudnya yang terlibat dalam kolaborasi ini adalah semuanya ini adalah aktor. Terus poin yang ketiga itu peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Jadi di dalam kolaborasi ini semua memiliki peran, semua memiliki tanggung jawab, dan semuanya itu berhak terlibat dalam pengambilan keputusan. Jadi tidak hanya ada satu pihak yang sebagai pemberi keputusan, melainkan keputusan yang diambil itu atau keputusan akhir itu adalah keputusan yang melibatkan berbagai pihak atau istilahnya itu hasil keputusan bersama. Nah, poin yang keempat ini forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Nah, memang karena melibatkan berbagai pihak itu sehingga dia harus diatur dan dia harus sebenarnya bertemu secara kolektif, maksudnya secara bersama-sama. Kemudian poin yang kelima itu forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus, bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik. Jadi dalam membuat keputusan ini ada konsekuensi ada konsekuensi dari sebuah keputusan yang diambil. Terus yang keenam itu fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Nah, memang maksudnya tujuan dari kolaborasi ini adalah bagaimana keputusan tersebut akan menjadi suatu kebijakan publik. Adapun panduan dalam perilaku kolaboratif itu
disebutkan bahwa organisasi yang memiliki collaborative culture, indikatornya sebagai berikut. Jadi collaborative culture ini diartikan sebagai budaya kolaboratif. Yang pertama ini dia organisasi ini menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami. Jadi perubahan itu merupakan sesuatu yang wajar. Yang kedua, organisasi menganggap individu sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. Nah, karena ini melibatkan berbagai pihak, jadi semua yang terlibat itu atau individu-individu atau pihak-pihak itu merupakan aset berharga. Jadi tidak ada istilahnya diskriminatif, semuanya itu sama. Terus organisasi ini memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil risiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka, bahkan ketika terjadi kesalahan. Dalam kolaboratif ini, organisasi akan memberikan perlakuan yang adil untuk staf-staf atau untuk pihak-pihak yang mau mencoba dan mengambil risiko untuk penyelesaian tugasnya, karena memang dalam menyelesaikan tugas terkadang itu atau biasanya memang selalu ada risiko yang ditimbulkan. Yang keempat itu pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi atau universitas. Setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai. Nah, ini selaras dengan pernyataan-pernyataan yang sebelumnya bahwa memang setiap kontribusi dan pendapat dari semua pihak itu adalah pendapat yang sama berharganya. Sama berpengaruhnya, jadi tidak ada dibilang tidak ada yang dibilang yang mempunyai power yang lebih, itu semua sama. Poin yang kelima itu masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. Nah, segala sesuatu yang dibahas dalam dalam organisasi itu harus dibahas secara transparan. Dengan adanya transparansi ini berarti tidak akan menimbulkan berbagai prasangka yang menuju pada adanya konflik. Yang keenam itu kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah didorong. Jadi kolaborasinya ini, kerja timnya ini memang sesuatu yang didorong atau dipush. Yang terakhir itu secara keseluruhan setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Nah, berujung memang pada tujuan dari kolaboratif itu adalah pelayanan publik, maka setiap orang itu atau setiap pihak itu memiliki kesadaran bahwa harus kita memberikan layanan yang berkualitas. Nah, aktivitas-aktivitas apa saja nih yang dinilai sebagai kolaborasi antar organisasi? Jadi, ada 11 aktivitas yang dinilai sebagai kolaborasi antar organisasi. Yang pertama itu kerjasama informal, yang kedua itu perjanjian bantuan bersama, yang ketiga itu memberikan pelatihan, yang keempat menerima pelatihan, yang kelima perencanaan bersama, 6 menyediakan peralatan, 7 menerima peralatan, 8 memberikan bantuan teknis, 9 menerima bantuan teknis, 10 memberikan pengelolaan hibah, dan ke-11 itu menerima pengelolaan hibah. Jadi 11 kegiatan ini atau aktivitas ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi antar organisasi. Terus apa sih proses dalam kolaborasi itu? Jadi ada proses-proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi. Yang pertama itu adalah trust building. Jadi kita harus membentuk dibentuk pertama kali itu adalah kepercayaan. Kepercayaan antar pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, antar anggota forum dan sebagainya. Nah, setelah terbentuk kepercayaan, maka kita harus memerlukan namanya melangkah ke tahap selanjutnya itu face-to-face dialog. Jadi ada perbincangan tatap muka yang melibatkan pihak-pihak yang akan melakukan kolaborasi ini. Terus tahap selanjutnya adalah komitmen proses. Jadi pada saat face-to-face ini maka akan masuk ke sebenarnya proses komitmen. Jadi di sini
pihak-pihak yang terlibat itu membentuk komitmen, membuat komitmen yang harus disepakati oleh semua pihak dan harus dipegang teguh. Dan semua pihak harus berpegang teguh pada komitmen yang dibuat. Nah, dari komitmen itu maka tentunya timbul namanya pemahaman bersama. Jadi penting dalam melakukan kolaborasi itu adanya pemahaman bersama, atau kita harus menyamakan pemahaman, menyamakan persepsi, menyamakan pendapat, menyamakan tujuan gitu. Terus ada outcome sementara. Nah, outcome sementara ini adalah keluaran yang maksudnya sifatnya sementara. Jadi setelah proses-proses yang tadi itu akan ada hasil-hasil yang sifatnya dulu untuk sementara. Nanti setelah keputusannya bulat, baru ada keputusan valid belakangan terakhir, hasilkan sebuah keputusan yang valid. Nah, dalam konkretisasi kolaborasi pemerintahan itu atau collaborative governance itu ada namanya whole of government. Jadi apa itu sih whole of government? Whole of government ini adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari seluruh sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam bidang pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG ini atau singkatan dari whole of government juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Jadi simpelnya whole of government ini adalah upaya kolaboratif pemerintah yang melibatkan keseluruhan sektor yang relevan. Jadi dia melibatkan pihak-pihak yang di mana pihak-pihak tersebut ini paham atau relevan ataupun berkaitan dengan apa yang menjadi tujuan dari kolaborasi itu sendiri. Nah, keuntungan dari pemberlakuan whole of government ini itu adalah yang pertama outcome focus. Jadi berfokus pada outcome yang tidak dapat dicapai oleh kementerian atau lembaga sektoral secara masing-masing. Jadi ada beberapa hal yang tidak dicapai ini, jadi kita fokus ke outcome tersebut. Kemudian ada boundary spanning. Boundary spanning ini adalah implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan satu instansi tetapi lintas instansi. Jadi memang kebijakan-kebijakan yang menjadi output dari whole of government ini adalah tidak hanya melibatkan satu pihak, karena memang namanya kolaborasi itu melibatkan berbagai pihak. Jadi terkadang keputusan-keputusan yang dihasilkan itu dan selalunya akan melibatkan pihak-pihak lain. Keuntungan selanjutnya itu ada enabling. Jadi WOG ini membuat pemerintah lebih mudah menangani tantangan kebijakan yang kompleks. Jadi dengan adanya WOG ini diharapkan pemerintah akan mampu menangani kebijakan-kebijakan yang lebih rumit, yang lebih kompleks. Kemudian strengthening prevention. Maksudnya apa? Jadi WOG di sini mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin berkembang lebih jauh. Jadi dengan adanya WOG ini, masalah yang ada itu difokuskan penyelesaiannya supaya tidak melebar, tidak berkembang lebih jauh, ataupun tidak menjadi masalah lebih besar. Kemudian bentuk whole of government. Yang pertama itu ada integrating service delivery. Integrating service delivery ini adalah proses penyatuan pemberian pelayanan kepada publik. Yang kedua itu adalah koordinasi dan kolaborasi dalam mencapai tujuan. Jadi ada koordinasi, ada kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Terus integrating and rebalancing governance. Artinya ini
integrasi dan penyeimbangan governance, penyeimbangan pemerintah dalam kontrol publik dan otonomi administrasi. Terus ada culture change, jadi konsep-konsep sosial glue atau perekat ini ada budaya organisasi. Terus praktek whole of government. Praktek whole of government ini yang pertama ada penguatan koordinasi antar lembaga. Yaitu jumlah lembaga yang rasional, maka koordinasi dapat dilakukan lebih mudah. Jadi kalau jumlahnya itu masuk akal, jadi koordinasi ini akan lebih mudah karena yang terlibat itu memang cuma pihak-pihak yang relevan atau terkait dengan tujuan atau hal yang ingin dicapai. Terus membentuk lembaga koordinasi khusus. Nah, lembaga koordinasi khusus ini akan bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian. Terus membentuk gugus tugas. Gugus tugas ini adalah bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang sifatnya tidak permanen. Terus ada koalisi sosial. Koalisi sosial ini bentuk informasi dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi ini. Jadi itu adalah praktek-praktek whole government. Terus apa sih tantangan dari praktek whole of government ini? Nah, tantangannya itu pertama ada kapasitas SDM dan institusi. Dengan diterapkannya whole of government ini akan mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi berbeda. Jadi dengan diterapkannya whole of government ini terkadang akan menjadikan penggabungan kelembagaan sehingga yang mungkin awalnya kelembagaan ini fokus pada kita ambil contoh fokus pada manajemen, terus yang satunya fokus pada keteknikan. Apabila kedua lembaga yang berbeda ini bergabung, otomatis kualifikasi SDM-nya itu akan berbeda juga. Jadi ada perbedaan kualifikasi dari penggabungan SDM ininya. Terus nilai dan budaya organisasi. Nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Maksudnya apa? Karena ini kan dua hal yang berbeda. Disatukan akan bisa menimbulkan kendala jika dalam penyatuannya ini tidak terjadi kolaborasi yang diharapkan. Terus tantangannya itu kepemimpinan. Jadi kepemimpinan ini sebenarnya poin penting karena dia harus mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan bersama. Tujuan yang diharapkan. Jadi memang kepemimpinan ini sangat perlu dalam praktek whole of government. Seorang pemimpinnya ini harus mampu mengkoordinir pihak-pihak yang terlibat di dalam. Terus berdasarkan jenisnya itu whole government terbagi menjadi 4 pelayanan. Yang pertama itu ada pelayanan administratif. Ini menghasilkan produk dokumen resmi yang dibutuhkan masyarakat. Kedua itu pelayanan jasa. Jadi dia outputnya itu adalah jasa. Pelayanan barang itu outputnya adalah barang, dan pelayanan regulatif itu outputnya adalah penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Terus berdasarkan polanya, whole of government itu terdiri dari pelayanan teknis fungsional. Ini sesuai bidang tugas fungsional dan kewenangannya. Jadi sesuai bidang kewenangannya. Terus pelayanan satu atap. Pola pelayanannya ini dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah. Jadi pelayanannya ini fokus pada satu instansi pemerintah. Pelayanan satu pintu, pola pelayanan yang diberikan secara tunggal atau suatu unit kerja pemerintah. Terus pelayanan terpusat ini bertindak sebagai unit kerja pemerintah tersebut bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya.
Terus pelayanan elektronik ini pelayanan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanannya. Nah, terus bagaimana kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintah? Kita terlebih dahulu harus mengetahui kita perlu tahu bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah itu yang pertama harus ada kepercayaan. Jadi dibutuhkan kepercayaan antar pihak-pihak yang terlibat atau pihak-pihak yang melakukan kolaborasi itu. Terus adanya pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan ini lebih kepada peran-peran atau wewenang pihak-pihak yang berkolaborasi. Terus gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan ini menjadi faktor penentu juga karena jika pemimpinnya mampu mengkoordinir, mampu mengakomodasi, itu otomatis akan menciptakan kolaborasi yang baik dan berkualitas. Terus harus ada strategi manajemen, itu salah satu faktornya strategi manajemen, bagaimana pengelolaan atau manajemen strategi yang diterapkan dalam kolaborasi tersebut. Terus yang terakhir itu formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien, efektif antara entitas publik. Nah, selain faktor pendukung, ada juga beberapa faktor yang dapat menghambat kolaborasi antara organisasi pemerintah. Yang pertama itu adalah ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Sebenarnya ini hal-hal yang dasar. Jadi dalam kolaborasi itu harus memang ditentukan terlebih dahulu kesamaan pemahaman agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau agar tidak menimbulkan konflik. Jadi perlu untuk menetapkan batasan masalah sejak awal, perlu menetapkan pemahaman bersama sejak awal. Terus yang kedua, dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas. Nah, karena kita adalah negara hukum, itu sebenarnya kolaborasi yang dilakukan ini harus berdasarkan pada hukum yang berlaku atau harus berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Kita tidak boleh asal melakukan kolaborasi tanpa ada dasar hukum yang jelas. Kesimpulan dari materi kita pagi ini bahwa perilaku kolaboratif yang harus dimiliki ASN itu adalah yang pertama, itu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Jadi sebagai ASN itu kita harus memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk dapat berkontribusi, untuk dapat memberikan kontribusinya. Terus yang kedua itu terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Jadi adanya keterbukaan atau kemauan untuk bekerja sama dengan pihak lain. Dan yang ketiga itu menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Jadi kita harus mampu menggerakkan sumber daya ini agar kita dapat mencapai tujuan bersama kita. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.